apakah koalisi atau visi misi mereka sama? Seperti itu. Tentunya sahabat-sahabat AK, mereka dulu juga kampanye, sahabat-sahabat AK. Baik itu kandidatnya maupun tim-timnya. Kan seperti itu. Sebenarnya siapa yang menelepon Danu? Siapa yang menyuruh Danu datang ke TKP pagi-pagi itu? Ini kan pertanyaannya. Alasan pertamanya dipaksa sih. Dipaksa untuk dipaksa untuk mengaku. Untuk mengaku. Iya. Oh, oke. Dipaksa untuk mengaku dia adalah pelakunya, kira-kira gitu. Betul. Oke, siap. Saya paham dari situ. Tanggal saja lah, artian dia hanya bekerja di pinjam namanya saja, dicatat saja gitu. Sehingga makanya dia tidak tahu menahu masalah tentang keuangan yayasan, berapa yang masuk, jumlah siswanya berapa, dia tidak tahu menahu. Kan itu jadi waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya, bukan papa. Pengelola yayasan Anda, sama Amel sama mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Mengontrol misalnya. Masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? Misalnya mama 10 sama Amel. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kita melanjutkan video yang tadi sahabat-sahabat AK. Jadi kita ingin mencoba menganalisa saksi Yoris. Apakah dia tim daripada kandidat Danu yang jelas sekarang menjadi pelaku atau mendapatkan gelar GC? Tentunya dalam analisa AK, Yoris ini bagian tim itu sendiri sahabat-sahabat AK. Contoh, kan Danu sebagai pelaku disuruh menjaga TKP. Kan kita membahas konteksnya sekarang Danu sekarang, kita tarik ke belakang. Lalu bicara tentang foto banpol, motor aerok, kan seperti itu. Bagi banyak sahabat-sahabat AK, begitu juga tentang sekolah minim my data dan sebagainya. Itu sudah dibahas sahabat-sahabat AK. Jadi di sini tentunya kita akan menganalisa pada akhirnya apakah koalisi atau visi misi mereka sama. Seperti itu. Tentunya kalau kita melihat potongan video tadi, ya sama. Dalam analisa AK, Yoris istilahnya sama dengan Danu menuduh Yosef. Cuman caranya berbeda gitu, tapi tujuannya sama. Kan dicatut katanya. Padahal waktu kampanye dahulu ada rekam jejak digitalnya. Dia mengakui sebagai pengurus sekolah yayasan tersebut, bahkan dapat gaji. Ini kan kita analisa baik itu kandidatnya maupun tim-timnya sahabat-sahabat AK. Kali ini kita hanya menganalisa dahulu tentang saudara Yoris. Nah, ini kan nanti rangkaian-rangkaiannya tentunya akan kita dapatkan pada akhirnya siapa yang menelepon Danu pagi hari. Sahabat-sahabat AK disuruh datang ke TKP, itu versi Walilis. Begitu juga sahabat-sahabat AK itu ada di konten kreator, ya kalau AK bilang mereka pendukung Danu. Nanti juga kita bahas itu sahabat-sahabat AK. Apakah kita ini sedang membahas keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel atau yang lainnya? Jadi bagi AK sekarang tentunya kita harus tegak lurus demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, niatnya hanya itu sahabat-sahabat AK, membahas kasus Subang ini. Jadi tidak bisa kita sepotong-sepotong. Nanti pada akhirnya juga akan ketahuan sahabat-sahabat dari rangkaian-rangkaian peristiwa itu sahabat-sahabat AK. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tolong disimak dulu potongan video ini. Jadi proses berikutnya dari keluarga sendiri bagaimana nih Kang terhadap kasus ini Kang? Kalau dari keluarga itu mau tidak mau kan nanti keluarga akan jadikan saksi ya, baik itu dari anaknya ataupun dari kakak-kakak korban, itu pasti jadikan sebuah saksi. Cuma kan sampai saat ini tersangka ini kan belum mengakui
Nah, itu kan 4 orang ini belum mengakui sampai saat ini. Jadi mau tidak mau ya ini kan masih ada proses juga kan itu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan nanti di pelimpahan berkas di P21 ini bisa terbuka semuanya lah itu. Tadi Pak Dir ngomong motifnya terkait uang 30 juta itu. Kurang tahu sih, kurang tahu. Sepengetahuan menyimpan Nanti aja. Itu masalah Jadi kan kalau motif kan baru dugaan tuh ya. Motif ini kan dugaannya kan uang yayasan itu aja sebetulnya motifnya itu. Dugaannya di situ dugaannya ya dugaannya. Tapi kalau yayasan itu sebenarnya ada masalah nggak sih Kang Yoris sama Pak Yosep ini soal pengelolaannya ada masalah? jadi kalau pengelolaannya uang yayasan ini kan dulu kan yang megang itu kan Pak Yosep yayasan itu ya. Cuman dilimpahkan ke Yoris itu di tahun 2015 yayasan itu dilimpahkannya ke Yoris. Itu pun Yoris pun tidak bekerja efektif karena itu hanya diambil secara ini aja ya tanggal saja lah, dalam artian dia hanya bekerja dipinjam namanya saja, dicatat saja gitu. Sehingga makanya dia tidak tahu menahu masalah tentang keuangan yayasan, berapa yang masuk, jumlah siswanya berapa, dia tidak tahu menahu. kan terjadi berarti juga pengetahuan emang kedua korban suka nyimpen uang di rumah apa gimana? Ya? Kurang tahu sih kalau masalah itu ya. Soalnya kan kalau Mama sama Amel aja sih kalau ini kan masalah. Tapi kan dapat gaji juga terkait masalah di yayasan. Kang berarti selama ini dibohongi oleh Pak Yosep? Banget. Ya banget. Itu aja. Oke ya. Mungkin ya kalau misalnya ketemu Papa itu suka minta uang. Kan Papa punya banyak keuntungan misalnya dari yayasan dan lain sebagainya. Bisa main golf, bisa membelikan mobil ibu, mobil mahal. Enggak sih itu. Jadi waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya, bukan Papa. Pengelola yayasan Anda. Sama Amel sama Mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Mengontrol, tapi dapat bagian keuntungan dari situ. Udah di-cut sama Mama karena Papa itu boros orangnya itu. Tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, masing-masing misalnya. Masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau Mama misalnya Mama 10 sama Amel.